apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas mengenai mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Di sini sudah ada ilustrasi gambar bagaimana APBN itu disusun, yaitu yang pertama diawali dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh Presiden atau pemerintah pusat. RAPBN ini akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian dibahas. Jika seandainya RAPBN itu sudah dianggap sesuai, maka dia akan diterima dan disahkan melalui undang-undang menjadi APBN. Jadi RAPBN disahkan menjadi APBN, kemudian APBN ini akan dikembalikan untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Jika seandainya RAPBN yang diajukan oleh pemerintah pusat itu ditolak, maka opsi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan APBN tahun lalu. Jadi APBN tahun sebelumnya digunakan untuk dilaksanakan di tahun berikutnya gitu ya. Jadi ada dua opsi. Sementara itu untuk mekanisme penyusunan APBD hampir sama dengan APBN ini. Yang membedakannya adalah yang menyusun RAPBD itu adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini bisa gubernur, bupati dan wali kota begitu ya. Jadi pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD kepada DPRD. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di daerah diajukan kepada DPRD. Jika seandainya diterima, maka akan disahkan melalui peraturan daerah menjadi APBD. APBD kemudian dikembalikan kepada pemerintah daerah, yaitu gubernur, wali kota ataupun bupati, untuk dilaksanakan sepanjang 1 tahun, karena APBN dan APBD itu kan berlaku dalam tempo setahun gitu ya. Jika seandainya RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah itu ditolak, maka opsinya adalah menggunakan APBD tahun yang lalu, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah begitu ya. Yang selanjutnya kita lihat di sini adalah asas penyusunan APBN. Jadi dalam penyusunan APBN itu pemerintah dia akan menggunakan asas, yaitu yang pertama adalah asas kemandirian. Asas kemandirian itu artinya meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, kemudian melakukan penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, menitikberatkan pada undang-undang negara, dan penajaman prioritas pembangunan. Jadi APBN itu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini kita lihat di sini pengaruhnya APBN dan APBD dalam perekonomian. Jadi penyusunan APBN dan APBD itu diharapkan dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian mendorong investasi masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, kemudian melancarkan distribusi pendapatan, menstabilkan peredaran uang, dan menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Inilah pengaruhnya APBN dan APBD dalam perekonomian. Nah, sekarang kita mau lihat setelah setahun terlaksananya APBN dan APBD itu, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya dilaksanakan saja, tapi juga harus dipertanggungjawabkan kembali. Yang pertama kita lihat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, Presiden akan menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR. Jadi setelah tadi diajukan rancangannya, kemudian disahkan dan dikembalikan kepada pemerintah pusat, maka pemerintah pusat akan melaksanakan semua anggaran yang sudah tercantum di APBN tersebut dalam tempo 1 tahun. Kan itu kan pelaksanaannya dari Januari sampai Desember. Setelah berakhirnya masa APBN tersebut akan melakukan pertanggungjawaban. Jadi berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi dalam tempo 6 bulan setelah tahun anggarannya berakhir, pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, harus membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau seandainya kita ambil contoh APBN 2019, maka setelah berakhirnya 2019, Presiden akan membuat pertanggungjawaban di tahun berikutnya, berarti di 2020, dari bulan Januari sampai Juni batas waktunya, sudah harus melakukan pertanggungjawaban kepada DPR. Laporan keuangannya dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan
dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Jadi semuanya dilaporkan kepada DPR untuk pertanggungjawaban. Bagaimana dengan APBD? Nah, kalau APBD hampir sama dengan APBN sebenarnya ya. Tapi dalam hal ini pelaksananya itu adalah gubernur, bupati ataupun wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Jadi dipertanggungjawabkan kembali kepada DPRD. Batas waktunya sama dalam tempo selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dilaporkan berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Jadi begitulah dia mengenai mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.